Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mbak Vita. Selamat malam Bu Isti, buat teman-teman juga sahabat-sahabat. Kesempatan nih habis sholat raweh, kita mari sama-sama belajar lagi di ngobrol sama Ibu. Nah, kalau sahabat ingat, sebelumnya kita membahas mengenai bagaimana mengajarkan si kecil ini berpuasa atau mengenalkan gitu ya. Waktu itu kita bahas adalah dari sebelum lahir sampai bayi. Nah, di episode kali ini, sesuai janji kita sebelumnya, bahwa kita akan membahas bagaimana mengenalkan atau mengajarkan si kecil ini berpuasa dari usia playgroup sampai usia sekolah. Nah, mohon tips and triknya nih Bu Isti, bagi sahabat-sahabat yang memiliki anak di usia ini Bu Isti. Baik Mbak Vita. Jadi ini melanjutkan yang kemarin. Sebenarnya tahapan ini tahapan usia berikutnya. Itu adalah anak-anak usia playgroup 3 tahun sampai 5 tahun, 6 tahun. Jadi playgroup sampai dengan TK. Pada masa ini sebenarnya puasa itu diperkenalkan ke mereka. Jadi puasa itu apa? Karena sebenarnya manifestasi puasa yang paling kelihatan untuk anak-anak ada tidak makan dan tidak minum. Kemudian pada waktu SD kelas 1 dan kelas 2 itu lebih ke arah disarankan. Kemudian SD kelas 3, kelas 4 sampai kelas 6, ini kalau belum balik ya, karena sekarang ini balik bisa juga kelas 5, kelas 6 sudah balik, itu lebih ke arah dianjurkan. Dan setelah itu kalau masa balik itu sudah menjadi sebuah kewajiban. Maka untuk anak TK itu sebenarnya karena diperkenalkan, jadi kalau anak lapar ya boleh batal. Setelah itu bisa lanjut. Jadi di sini sebenarnya ini ada kelanjutan daripada waktu tadi lahir sampai dengan usia 3 tahun ya, sampai usia 2 tahun, 3 tahun. Jadi kalau dia, hari ini kita puasa, dari rumah semalam sudah sahur, sudah Bu, oke kita puasa. Nanti kalau jam 10, aduh Bu, saya lapar ya, bisa ditahan nggak? Sampai nanti zuhur nggak kuat. Oke, kita buka ya, makan kue gitu. Terus nanti lanjut lagi. Setelah makan, baik kita lanjutkan ya gitu. Nanti puasa. Kuatnya lagi sampai jam berapa? Kalau nggak kuat makan gitu. Jadi ceritanya di sini lebih ke arah latihan. Jadi kalau batal boleh kemudian dilanjutkan. Kemudian pada waktu SD kelas 1 sampai kelas 2. Tadi kan yang bedanya adalah anak lapar boleh batal. Kalau SD kelas 1, kelas 2 beda lagi. Dia kalau batal boleh. Kalau tadi anak lapar boleh batal. Kalau ini beda. Kalau batal boleh, tapi sebaiknya puasa. Jadi bedanya begitu. Kalau PGTK itu anak lapar boleh batal, kemudian lanjut. Kalau SD kelas 1, 2, kalau batal boleh. Jadi misalnya, saya mau batal luhur gitu ya, pas sholat adzan, saya mau batalin Bu, boleh, kita boleh makan. Tapi kita akan ngasih tahu, sebaiknya kita lanjutkan sampai asar, sampai maghrib. Kuat nggak? Aku udah nggak kuat. Baiklah, kita batal. Tapi sebaiknya besok kita tahan sampai asar gitu. Jadi kalau anak mengatakan, aduh saya nggak kuat, kemarin kan kita sudah coba ya 2 hari sampai zuhur, sekarang kita coba yuk sampai asar, insya Allah kuat. Lah caranya kita beri kesibukan gitu. Udah kalau sampai 2 hari atau 3 hari asar atau seminggu, berikutnya kita naikkan lagi. Kita naikin yuk, ternyata kakak hebat, sudah kuat sampai asar, kita coba sampai maghrib yuk. Ternyata jam 5 udah lapar, aduh ibu lapar, sebentar lagi 30 menit lagi kita buka puasa, kita main yuk, kita punya buku bacaan, ibu bacain cerita ya gitu. Jadi diisi kesibukan sampai dia bisa puasa penuh. Itu SD kelas 1, kelas 2. Kalau SD kelas 3, 4, 6 itu sudah harus dianjurkan. Jadi mereka itu kan sudah tahu bahwa puasa itu wajib. Sehingga mereka ini lebih tahu konsep bahwa puasa itu sampai maghrib. Ya, selain puasanya yang menahan lapar, mereka juga kita sudah ajarin untuk tidak marah, kemudian sabar. Jadi ini kita ajarin untuk tahap yang lebih tinggi lagi, gitu. Kemudian kalau sudah balik itu beda lagi. Yang bersangkutan anak itu sudah tahu konsekuensinya bahwa puasa itu wajib dan harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan,
berarti ada konsekuensinya. Kenapa? Karena puasa itu ada kewajiban yang harus dilakukan, karena ini termasuk rukun. Oleh sebab itu, apabila yang anak itu tidak melakukan, kita kasih tahu konsekuensinya apa. Batal itu hanya boleh dilakukan apabila sakit, musafir, dan itu harus diganti. Ini yang kita harus katakan ke mereka. Tetapi kalau tidak sakit dan sedang tidak dalam keadaan musafir, ya kita mengatakan, secara hukum bagaimana? Mari kita buka Al-Quran, pelajaran di sekolah. Kata Pak Guru bagaimana? Jadi di sini lebih ke arah kewajibanmu apa? Gitu kan? Jadi dia harus tahu bahwa saya harus melakukan puasa ini sebagai kewajibanku sebagai umat. Apabila saya tidak melakukan ini, berarti ada resikonya. Resiko di dunia maupun nanti resiko di akhirat. Kira-kira demikian, Mbak. Sebenarnya kan ada 4 tahapan pada waktu usia sekolah ya. 1 ada diperkenalkan puasa pada waktu PG dan TK. Kemudian adalah disarankan pada waktu SD kelas 1 dan 2. Dianjurkan pada waktu kelas 3 sampai kelas 6 atau sampai balik. Kemudian balik itu ada sudah menjadi kewajiban. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Bisi, tadi ada 4 tahapan bagaimana mengajarkan anak ini berpuasa. Kepada sahabat-sahabat, malam ini terima kasih sudah mendengarkan podcast Ngobrol sama Ibu. Semoga di bulan yang berkah ini makin lupa sahabat-sahabat mantap untuk mengenal tahapan-tahapan tadi kepada anak dan bagaimana sahabat-sahabat bisa mengajarkan kepada anak. Terima kasih banyak di malam ini. Selamat malam Bisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.